Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Kita sudah masuk di beberapa segmen terakhir. Nah, seperti yang saya sudah perkenalkan tadi di awal, bahwa narasumber saya ini ada Bung Pompi, ada Bung Rai, dan ada Bung Sirayudin. Dan kalau Bung Pompi ini, dia dari sama-sama dari Rumah Golkar juga, tapi dia sekarang mendukung Ganjar. Nah, kalau Bung Sirayudin saya kira dari Rumah Golkar juga ya. Nah, dari Rumah Golkar, lalu kemudian lebih mendukung Anies, enggak? Nah, ini jelas. Ini menarik. Ini Golkar ini luar biasa gitu ya. Gitu. Nah, Bung, kita sudah diskusi tadi ya, panjang lebar. Judul atau topik diskusi kita ini menjelang Pilpres, Golkar dibelah. Nah, saya ingin mendapat tanggapan dari Bung Sirayudin. Menurut Anda siapa yang membelah Golkar ini? Jadi gini, atau Anda setuju nggak bahwa Golkar dibelah menjelang Pilpres ini? Oh, nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Gimana? Dalam konteks kenapa saya katakan nggak setuju dalam hal Golkar dibelah? Karena sumber problemnya itu kan di dalam. Oh, di dalam. Bukan di luar perspektifnya. Jadi beda halnya pada saat itu di zamannya hasil Munas Ancol, yang dimana Pak ARB terpilih kembali untuk yang kedua kalinya. Oh, antara Pak Agung dan Pak ARB. Jadi sehingga muncullah Munas Ancol. Jadi instrumen lahirnya Ancol itu kan karena instrumen istana yang bermain. Ya kan. Nah, jadi itu pembelahan Golkar nampak ya ada dari luar. Kan begitu. Nah, kalau hari ini kalau sesuai dengan nama yang beredar misalnya tentang Munaslup, calon ketua umum LBP, terus muncul nama Bahlil. Nah, ini kan semuanya dari dalam. Ya kan, Pak Erlangga kan dari dalam semua ini. Ya kan. Jadi walaupun saya sering mengatakan ke halayak bahwa LBP dan Bahlil ini kan kalau ibarat kopi ini kan 2 in 1 saja ya kan. 2 dalam 1 kan begitu. Jadi dalam konteks pembelahan partai itu sesungguhnya ini yang harus menjadi tanda pertanyaan besar. Kenapa menjelang Pilpres Golkar hari ini kencang isu Munaslupnya? Nah, ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini kan persoalan perilaku ketua umum yang hari ini, yang tidak jelas jenis kelaminnya mau kemana. Nah, ini kan menjadi problem. Nah, sedangkan ini bacaan, ini analisis ya, ini bacaan saya. Tapi bisa tanggapi lagi nanti nih. Oh iya. Jadi karena begini, jadi karena sampai hari ini banyak sekali langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar untuk membangun koalisi sebagaimana diamanahkan oleh hasil Munas. Nah, hasil Munas itu kan memberikan kewenangan yang begitu luar biasa kepada Erlangga untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, 1 tahun kemudian Rapim Partai Golkar justru ya menetapkan Pak Erlangga menjadi calon presiden. Nah, beberapa bulan kemarin Rakernas dilaksanakan. Justru ya bukan memperkuat, justru membatalkan keputusan Rapimnas. Ya kan? Karena keputusannya Rakernas itu tidak beda jauh dengan keputusan Munas. Memberikan kewenangan sepenuh kepada Erlangga untuk menetapkan Pak Erlangga untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu keputusan Rakernas. Nah, artinya keputusan Rapimnas sebelumnya itu sama saja itu batal. Walaupun bicara tentang hierarki pengambilan keputusan Rapim itu jauh lebih tinggi daripada keputusan Rakernas. Nah, karena Rakernas itu tidak membahas hal-hal yang strategis harusnya. Dia harusnya membahas tentang program kerja, konsolidasi dan segala macam. Nah, harusnya keputusan Rakernas itu ya kan sungguhnya secara hierarki tidak bisa membatalkan keputusan Rapim. Tapi oke lah, karena ada keputusan yang lebih tinggi adalah keputusan Munas. Nah, manuver yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar di dalam mengemban amanah Munas, amanah Rapim dan amanah Rakernas, lahir pertama adalah mendirikan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Di dalam pertengah jalan kan kita ingat betul itu di dalam acara ulang tahun Partai Golkar yang di Kemayoran, Pak Erlangga menyatakan di depan Presiden, Pak Presiden, ya kan, Golkar bersama KIB-nya ini punya tiket istilah premium. Ya, premium kalau nggak salah istilahnya, punya tiket premium ya kan dengan KIB-nya.
nggak lama kemudian P3 lompat mendukung Ganjar. Artinya kan bahwa KIB secara eksistensial bubar. Ya walaupun masih menyampaikan masih solid, masih ini, tapi fakta politiknya P3 lompat kan gitu. Nah, setelah itu muncullah ide-ide untuk mendirikan poros keempat dan segala macam. Nah, sesungguhnya yang diinginkan oleh, karena gini, melihat Pak Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar, beda kita melihat Pak Novanto, beda kita melihat Pak ARB dan Pak Setia Novanto, Pak JK. Karena 3 orang ketua umum sebelumnya ini mendapatkan posisi kursi ketua umum itu dengan sebuah kontestasi. Nah, sedangkan Pak Erlangga ini, ya kan, justru saya katakan Pak Erlangga ini memotong mata rantai sejarah perjalanan ketua umum Partai Golkar karena tidak melalui kontestasi tadi. Dan saya kira kalaupun terjadi kontestasi di 2019, bukan juga sejarah Golkar itu Pak Erlangga untuk jadi ketua umum, bisa aja Pak Bambang Susatyo menjadi ketua umum. Kan bisa kita lihat seperti itu. Nah, atas dasar itulah, ya kan, jadi mungkin karena Golkar ini diasuh oleh istana, ya kepala dilepas, ekor dipegang. Kan begitu. Kan nggak bisa kita tutupi nih seperti apa ininya, ya kan. Apa sih yang kalau dilihat isu Munaslup, kesalahan apa yang terbesar dilakukan oleh Erlangga? Coba kita lihat kesalahan apa? Justru Golkar menjadi partai yang begitu luar biasa, ya kan, membantu pemerintah, ya kan, berbagai macam produk undang-undang itu Golkar semua itu menjadi leadersnya. Ya tapi faktanya kan Pak Erlangga juga digoyang, apalagi ditambah lagi dengan problem hukum yang sekarang dijalani oleh Pak. Walaupun kita menganut asas praduga tidak bersalah, tapi artinya bahwa menjadi suatu hal yang, karena persoalan CPO itu kan sudah 2 tahun yang lalu, dari tahun 2021, itu Tempo 2 kali mengulas tentang CPO itu dari tahun 2021. Tapi kenapa hadir di tahun 2023 menjelang pemilu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Jadi saya meyakini bahwa terjadi huru-hara ataupun terjadi hiruk pikuk di Golkar ini bukan faktor eksternal, ya faktor internal. Ya internalnya tadi ya saya katakan bahwa ya yang menjadi sumber-sumber letupan-letupan ini kan bukan kita yang di luar struktural, bukan hadir ataupun ada senior Partai Golkar di luar struktural. Hampir semua yang ribut di dalam struktural. Semua di dalam struktural. Nah, artinya bahwa menjadi pertanyaan besar, apakah ini menyangkut persoalan loyalitas Erlangga kepada mengasuh Partai Golkar yang tidak jelas, ya kan, tidak sesuai dengan keinginan ataupun tidak sesuai dengan kepentingannya, ya kan. Jadi ya makanya kami kemarin GMPG, ya kan, mencoba untuk mendalami jauh lebih dalam lagi apa sih persoalan Munaslup ini, ya kan, apa sih yang mendalami. Kan mungkin Bang Rai kan sering kita undang dulu zaman GMPG dan segala macam karena kita concern terhadap bagaimana kemajuan Partai Golkar ini. Nah, tapi ya terjadi hal yang tidak kita enakan. Saya dipanggil sama Dewan Etik loh besok. Gitu. Berkaitan dengan ini. Oh, oke. Nanti baru insyaallah. Nah, ini Bung, Pak Erlangga sudah membuat pernyataan bahwa kita mungkin akan mendukung salah satu dari Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Itu kan berarti bahwa dia mau mengatakan bahwa mimpi untuk menjadi calon presiden sudah enggak lagi. Nah, menurut dan tidak memilih Anies Baswedan bagaimana ini gitu loh. Oh ya, dan tidak memilih Anies. Jadi Bang, saya justru orang yang paling awal tidak yakin terhadap Pak Erlangga ini untuk nyapres ataupun untuk cawapres. Saya orang dari awal yang mengatakan itu. Karena begini, kalau orang punya keinginan seperti itu, nampak kelihatan secara lapangan, secara giat, ya kan, beliau untuk bermain, menunjukkan, bekerja, ya kan. Kita bisa melihat Pak Erlangga kerjanya kemana dalam konteks membangun konsolidasi di Partai Golkar gitu.
Jadi orang yang jauh hari mengatakan tidak percaya akan hal itu gitu. Nah ditambah lagi potret Kader-kader Golkar di mana-mana bilang ini siap mendukung Pak ini bentuk segala macam. kader struktural itu kan beda cara pandangnya dengan kader non struktural. Ya, itu dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau kader struktural itu masih nyangkut ada kepentingan caleg, kepentingan mau jadi calon bupati, calon gubernur dan segala macam. Ya, mempertahankan posisi. Jadi banyak yang melekat di dalam pangkat-pangkat yang ada yang berkaitan dengan partai itu gitu. Ya mau tidak mau pokoknya Erlangga calon presiden ya kan. Tapi realitas di lapangan ya kan. Kan kita juga turun nih. Ya kan, bukan sehari dua hari kita turun. Saya baru pulang 10 hari dari keliling Jawa ya kan. Kan kita bisa rasakan kerja elektoralnya partai ini seperti apa ya kan. Dan bagaimana ketua umum mengasuh partai ini seperti apa ya kan. Itu kan bisa dirasakan. Nah, makanya jauh hari saya katakan bahwa Airlangga ini tidak akan jadi dalam dua pilihan dari capres dan cawapres itu tidak akan kesampaian. Oke, jadi capres sudah enggak. Menurut Bro, calon wakil presiden juga enggak. Berat sekali. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau capres enggak, cawapres juga enggak. Kira-kira menurut Bro, Golkarnya akan berlabuh kemana? Kalau kita melihat platform partai ya, kalau kita melihat Golkar dengan semangat karya kekaryaan, kalau kita dekatkan dalam konteks itu Golkar sebagai partai berkarya, ya DNA-nya itu mirip dengan Anies. Kalau berbicara dalam konteks konsepsi partai Golkar gitu loh. Gitu ya. Berarti gabung dengan Pak Jokowi selama ini sebetulnya nggak sesuai dengan DNA Golkar. Oh, nggak sesuai dengan DNA Golkar, kan bisa kita lihat. Ya kan? Karena begini, jadi kenapa saya berani katakan hal seperti itu? Karena ada sejarah di belakangnya yang memberikan support yang kuat terhadap Mas Anies. Mas Anies membangun DKI Jakarta sebagai gubernur 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2022. Ada 3 fondasi yang beliau selalu katakan, bicara tentang ide, ya gagasan tadi, bicara tentang narasi dan bicara tentang karya. Ya kan? Nah, artinya bahwa 3 ikon yang menjadi yang selalu Mas Anies sampaikan ke publik dan segala macam itu dekat sekali dengan ideologi karya kekaryaan tadi gitu loh. Jadi dibandingkan 2 calon yang lain seperti itu. Oh gitu ya. Oh iya dong. Dan ini juga Bang, saya mau tambahkan. Kalau kita memotret survei pemilih Partai Golkar yang 2019 yang 17 juta itu, yang memilih 3 calon itu masih mendominasi Anies dibandingkan 2 calon yang lainnya. Tapi sekarang katanya udah ada pernyataan Pak Ganjar yang tidak akan ke Anies. Bagaimana? Pak Erlangga. Oh, kalau itu sebuah realitas politik, ini kan keinginan kita. Ya. Itu sebuah realitas politik yang bisa dikatakan hampir mustahil Golkar itu untuk mendukung Anies. Ya itu kan sebuah fakta politik. Ya kecuali Erlangga punya keberanian nih, harusnya dilakukan 3-4 bulan atau 5 bulan sebelumnya, ya kan. Jadi kalaupun terjadi apa-apa di Erlangga, kriminalisasi bisa ada jalannya gitu loh. Ya kalau di ujung begini ya. Sekarang dari antara yang 2 siapa kira-kira? Prabowo. Tinggal 2. Hah? Ya kalau mau dilihat secara ininya, Prabowo jauh lebih mungkin kan daripada ke Ganjar. Oh gitu ya. Anatominya nggak ketemu dong. Nggak ketemu. Iya. Jadi Bro, itu menurut beliau ini Satu Prabowo, lebih cocoknya ke Prabowo bukan ke Ganjar, Bro. Ya kan saya tadi udah kasih alasan. Kalau mau milih harus yang potensi menangnya tinggi. Menang secara pilpres, menang secara partai juga. Himpitannya dengan Gerindra kan ini lagi bersaing. Yang ini kan udah jelas kita masih di bawah. Nah, dan beda pemilih antara PDIP dengan Golkar beda, rasanya beda gitu, irisannya nggak sama. Nah, Ganjar menang itu tinggi sekali, kamu Ganjar aja udah selesai. Oke, ini luar biasa. Tapi kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah itu.